sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 15 April 2021, sidang ujian terbuka promosi doktor pada Pasca Sarjana Universitas Tadulako, bidang ilmu pendidikan sains atas nama Promovenda Vivin Sisilia dengan judul Strategi Pembelajaran Somatis, Auditoris, Visual, dan Intelektual pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalov terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Kabupaten Sigi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Mary Napitupulu MSE PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Menguji atau tim sidang promosi doktor hari ini. Bapak, Ibu, hadirin, keluarga yang hadir untuk menyaksikan sidang promosi ini, terutama kepada Promovenda. Sehat ya? Ya. Maka kita akan memulai sidang promosi ini dengan memohon perlindungan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya buka sidang promosi doktor atas nama Promovenda Vivin Sisilia. Kami mempersilakan promotor dari saudari Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Dengan hormat kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah S.Pharm MS. Saya lahir di Romaru 23 Oktober 1978. Nama orang tua ayah Effendi Akhirot, ibu Hajah Nirmala Harengi SE. Status menikah, suami Sofian SP. Nama anak-anak Muhammad Syawal Febriandi, Muhammad Cahyadi, Muhammad Naufal Marwan Syah, Nabia Nazla Lil Jannah, Muhammad Farsan Arafat. Riwayat pendidikan, SMK Negeri 2 Poso tahun 97, D2 PGSD Universitas Tadulako Palu tahun 2001, S1 kualifikasi jurusan PGSD Universitas Tadulako Palu tahun 2010, S2 Pendidikan Sains konsentrasi IPA SD Universitas Tadulako Palu tahun 2015. S3 Pendidikan Sains konsentrasi IPA SD Universitas Tadulako, pekerjaan ASN guru SD pada SDN 1 Biromal. Promovenda telah mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional dengan judul Use of Google Apps Education to Improve Teachers' Competence through Lecturer Community Service.
Kemudian yang kedua adalah juga dari Jurnalis Internasional, use of organic waste compost for home-based science learning and elementary school in Sigi. Jadi demikianlah tanggung jawab akademis dari Pipin. Hari ini Promopenda akan diuji oleh penguji eksternal, yaitu yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari, MSI. Kemudian yang terpelajar Bapak Dr. Amran Rede dari penguji internal. Kemudian yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, MSI. Dan promotor hari ini yang akan bertindak, promotor serta kopromotor hari ini akan bertindak sebagai penguji juga, yaitu yang sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah, SPAM, MSI. Yang terpelajar Ibu Dr. Lilis N. Tangge, MP. Yang terpelajar Bapak Dr. Darsikin, MSI. Dan sebagai ketua kami sendiri dan sekretarisnya yang sangat terpelajar Profesor Dr. Daud K. Walanda, MSc, PhD. Maka atas permohonan saudari, pada hari ini saudari Pipin Cecilia akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Strategi Pembelajaran Somatis, Auditoris, Visual, Intelektual atau yang disingkat dengan SAVI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalope terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Sebelum kami memberikan waktu kepada Promopenda untuk membacakan ringkasan dari disertasinya, kami persilakan sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi ini kepada Bapak Profesor Daud K. Walanda dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 2006/UN28.4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Pipin Cecilia, stambuk A203-16006, program studi pendidikan sains program doktor, judul disertasi Strategi Pembelajaran Somatik, Auditoris, Visual, Intelektual atau SAVI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalope terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Panitia pelaksana Profesor Melina P10 MSc PhD sebagai ketua, Profesor Daud K. Walanda MSc PhD sebagai sekretaris, Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari MSI sebagai penguji eksternal, Dr. Amran Rede MSI sebagai penguji internal, Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti MSI sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah SPAM MS sebagai penguji anggota, Dr. Lilis N. Tangge MP sebagai penguji anggota, Dr. Darsikin MSI sebagai penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkan keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan. Palu, 12 April 2021, tanda Direktur Profesor Dr. Insinyur Haji Alapansari MSI, Ibu ASEAN. Demikian SK atau surat keputusan untuk keabsahan ujian promosi doktor hari ini. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Promopenda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung membacakan ringkasan dari disertasi saya. Yang terhormat, yang sangat terpelajar, Profesor Mary Saya ulangi. Yang terhormat, yang sangat terpelajar, Profesor Mary Napitupulu, MSc, PhD. Yang terhormat, sangat terpelajar, Profesor Daud Kawalanda, MSc, PhD. Yang terhormat, sangat terpelajar, Profesor Dr. Indarini Dwi Puspita, MSI. Yang terhormat, maha terpelajar, Dr. Amran Brede, MPD. Yang terhormat, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, MSI. Yang terhormat, yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah S.Farm, MSI. Yang terhormat, maha terpelajar, Dr. Lilis Tangge, MP. Yang terhormat, maha terpelajar, Dr. Darsikin, MSI. Strategi pembelajaran somatik, auditoris, visual, dan intelektual yang disingkat dengan SAFI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalove terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Bab 1, latar belakang. Yang pertama, pemberian materi pembelajaran belum secara optimal mengkaji berbagai persoalan dalam pembelajaran di dalam kelas dan belum tersedia alat bantu atau media yang secara spesifik sebagai bahan pendamping transfer pembelajaran untuk mengulas materi tentang pembelajaran IPA atau muatan pembelajaran IPA yang efektif. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran merupakan cara seorang guru untuk merubah pola prosedur pembelajaran yang selalu monoton untuk perubahan suasana belajar guna mencapai atau pencapaian tujuan pembelajaran yang aktif sesuai dengan rancangan kurikulum 2013 disusun untuk pengembangan kompetensi peserta didik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Yang ketiga, proses pembelajaran menekankan bahwa anak atau peserta didik belajar dengan seluruh tubuhnya. Semua alat indera dilibatkan dan tidak hanya duduk diam, akan tetapi dengan aktivitas yang menggerakkan seluruh inderanya. Yang keempat, alat musik lalove dapat menjadi salah satu alat peraga saat proses pembelajaran pada muatan pembelajaran IPA, khususnya pada materi sumber bunyi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan strategi pembelajaran SAFI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalove terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap strategi pembelajaran SAFI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalove di Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian mendeskripsikan pengembangan strategi pembelajaran SAFI pada sumber bunyi menggunakan alat musik lalove terhadap peserta didik di Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap strategi pembelajaran SAFI pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalove Sekolah Dasar Kabupaten Sigi. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian tentang pembelajaran. Yang kedua, pengertian tentang strategi pembelajaran. Ketiga,
pengertian somatis, auditoris, visual, dan intelektual yang disingkat SAFI. Keempat, alat musik tradisional lalobe. Kelima, kearifan lokal. Keenam, hasil belajar. Kerangka pemikiran dalam gambar ini bahwa pembelajaran berpusat pada guru, kemudian materi tetap berdasarkan pada kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 13. Guru yang aktif tetapi siswa atau peserta didik tidak aktif. Hasil belajar siswa masih rendah. Ini dianggap tidak efisien. Kemudian saya menggunakan perubahan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran SAFI, materi ajar berdasarkan kurikulum yang berlaku, kemudian guru dan siswa atau peserta didik terlihat aktif. Hasil belajar peserta didik dan atau siswa meningkat. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada 4 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sigi yang menjadi sekolah pilihan karena menganggap sekolah ini merupakan sekolah sampel. Tiap-tiap perlakuan yang baru yang dilakukan oleh dinas setempat atau dinas Kabupaten Sigi. Kemudian sekolah pertama yaitu SDN 1 Biromaru, yang kedua SDN 1 Binangga, yang ketiga SD Impres Sibowi, kemudian yang terakhir SD Impres Kapiroe. Tahapan penelitian. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data digunakan sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh para guru di sekolah dasar. Begitupun dengan teknik analisis data. Pengolahan data diambil dari hasil pretest dan posttest, hasil evaluasi siswa atau peserta didik. Bab 4, pembahasan. Dalam pembahasan ada pengembangan produk, kemudian validasi perangkat pembelajaran, tentang RPP, media pembelajaran, LPP atau lembar penilaian peserta didik tentang keterampilan, kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik, dan terakhir soal evaluasi akhir, yaitu untuk soal pretest dan posttest. Yang berikutnya adalah hasil uji lapangan. Hasil uji lapangan yang pertama, hasil uji coba pembelajaran terbatas dilakukan di SDN 1 Biromaru sebagai sampel utama. Kemudian dilanjutkan ke hasil uji coba pembelajaran lebih luas, yaitu di SDN 1 Binangga, kedua di SD Impres Sibowi, ketiga di SD Impres Kapiroe. Pembahasan. Pengembangan penelitian. Yang menjadi pengembangan penelitian adalah 4 tahap penelitian dan pengembangan digunakan. Dalam penelitian meliputi tahap pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap validasi dan uji coba. Proses pengembangan penelitian. Penelitian dilakukan pada 4 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sigi. Penelitian dilakukan menggunakan strategi pembelajaran SAFI, materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalobe. Pelaksanaan penelitian menggunakan perangkat pembelajaran yang telah divalidasi sebelumnya, yaitu RPP, LKPD, media atau alat musik lalobe, LPP, soal evaluasi. Yang berikutnya, hasil pembelajaran menjadi meningkat setelah menggunakan alat musik lalobe sebagai sumber bunyi dalam proses pembelajaran. Penutup kesimpulan. Yang pertama, bahwa berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang
strategi pembelajaran SAFI dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menunjukkan peningkatan aktivitas belajar. Peserta didik dilihat suasana kelas yang meliputi hasil penilaian LPP dan LKPD oleh peneliti masing-masing sekolah tempat penelitian. Berikutnya, alat musik lalobe dapat digunakan sebagai alat pembelajaran atau media pembelajaran untuk mengetahui sumber bunyi pada peserta didik di kelas 5 karena melibatkan beberapa indera serta dapat melestarikan kearifan lokal daerah Kabupaten Sigi. Pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran tersebut ditunjukkan oleh proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas 5 sekolah dasar dilihat dari LKPD dan perlakuan uji coba terbatas di SDN 1 Biromaru dan uji coba pembelajaran lebih luas di SDN 1 Binangga, SD Impres Sibolbi, dan SD Impres Kapiroe dilihat dari perbedaan nilai rata-rata pretest dan post-test. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut. Perlu diadakan pengembangan strategi pembelajaran SAFI terhadap materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalobe untuk mengenalkan kepada para peserta didik tentang kearifan lokal yang ada di daerah Kabupaten Sigi. Kemudian yang kedua, perlu diadakan pengembangan strategi pembelajaran SAFI yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui alat musik lalobe dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skala yang lebih luas tentang hasil pengembangan untuk keperluan kemajuan pembelajaran dengan tidak melupakan kearifan lokal daerah setempat. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai Romo Venda menerima saran kritikan dari setiap penguji, baik dari ketua, sekretaris, dan tim penguji yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Pipin Cecilia atau Venda, jangan dulu dikatakan siap karena belum dengar sarannya. Takutnya disuruh ujian lagi. Baik, Bapak Ibu, tim penguji dan juga hadirin yang berbahagia, dengan dibacakannya ringkasan hasil penelitian, maka kita masuk kepada ujian. Yang pertama, dengan hormat kami mempersilahkan penguji eksternal, yaitu yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari MSI dari Universitas Pakuan Bogor. Dengan hormat disilakan Prof, waktunya tidak terbatas. Karena saya juga pernah jadi dosen di Tadulako. Kemudian saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Pipin yang telah berhasil pada tahap ini, ya tentunya dengan kerja keras ya, kerja cerdas, sehingga bisa menghasilkan suatu karya disertasi dengan judul Strategi Pembelajaran Formatif Auditoris, Visual, dan Intelektual Disertasi ya, pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalobe terhadap basis belajar peserta didik sekolah dasar Kabupaten Sigi. Saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa ya, karena ternyata Bu Pipin itu walaupun PhD tapi semangat sekali dalam mengejar ya, mengejar ilmu ya sampai level S3 Bu Pipin ya. Selamat sekali lagi ya. Semoga nanti ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan S3 itu bisa berguna untuk pengembangan karir Bu Pipin sendiri dan juga untuk perkembangan pendidikan IPA ya, IPA dan juga secara keseluruhan di Kota Palu khususnya, atau khusus lagi di Kabupaten Sigi. Bu Pipin, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa boleh ya memberikan sedikit sarannya terhadap penulisannya. Ya, secara keseluruhan sudah bagus ya, dari bab 1 sampai bab 5 waktu pelajarannya. Hanya saja mungkin ini Bu Pipin perlu penekanan dan penguatan ya, terutama seperti di bab 1.
itu di latar belakang itu saya belum menemukan urgensi dan set of backup ya dari penelitian yang Bu Christine lakukan ini ya. Kemudian pada bagian tujuan Bu Christine itu mendeskripsikan ya, ada dua tujuan sama-sama mendeskripsikan. Sementara Bu Christine risetnya masuk kategori riset R&D ya, riset penelitian dan pengembangan, riset and development. Di metodenya saya baca tuh riset and development ya. Kemudian kalau kita teruskan lagi, kalau pada level S1 itu kan memang levelnya masih risetnya masih tahap implementasi ya. Jadi memang implementasikan masih ada, kemudian bisa lah ke lokasi yang lain ya. Tapi kemudian kalau riset S2 itu lebih ke arah inovasi ya. Nah, riset untuk level S3 itu adalah intervensi. Artinya adalah ada sesuatu kali inovasi dan kreatif yang dihasilkan. Ya, jadi bukan sekedar mendeskripsikan ya. Kalau misalkan R&D kan berarti melakukan suatu pengembangan. Dari suatu pengembangan itu kan nantinya kan menghasilkan produk-produk. Ya. Jadi sayang sekali risetnya yang sudah dilakukan begitu besarnya dengan effort usaha keras dan waktu yang mungkin tidak sedikit ya, tidak sebentar. Itu kalau hanya sekedar tujuannya itu hanya mendeskripsikan. Mungkin tujuannya bisa menghasilkan apa? Apakah strategi atau perangkat-perangkat pembelajaran? Karena saya lihat itu di dalam isinya itu lebih menghasilkan perangkat-perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini somatik, auditoris, visual, intelektual. Ya, karena kalau saya lihat tahapan itu ada beberapa tahapan seperti ada tahapan validasi dan yang divalidasi itu ada seperti FTP ya kan, kemudian ada lagi itu apa LKPD atau istilahnya LTP ya, kemudian tentang alat bunyinya saya kira ada juga seleksi validasinya seperti itu ya. Ini nanti mungkin bisa diskusikan lagi dengan pembimbing supaya kita lebih menunjukkan bahwa ini loh karya disertasi ya, kita sudah mendeskripsikan itu kan berarti ini sudah menjelaskan ya kan. Kemudian di bab 4 itu saya lihat sebetulnya banyak hasil yang sudah diperoleh sama Bu Christine, tapi sepertinya tidak semua hasil itu tersajikan di bab 4 ya. Yang disajikan di bab 4 itu saya lihat selain hasil validasi itu saya lihat tuh hanya hasil prestasi belajar, rata-rata prestasi belajar ya. Padahal kan sebetulnya dari hasil tes itu Bu Christine bisa mengampilkan banyak ya, seperti misalkan berapa sih nilai tertingginya, berapa nilai terendahnya, berapa standar deviasinya, kemudian berapa peningkatannya. Karena kan di rumusan masalah itu ada pertanyaan bagaimana peningkatan ya. Nah, peningkatan itu biasanya kalau dalam riset pendidikan itu diukur dalam gen yang ternormalisasi. Jadi peningkatan yang memperhatikan skor awal, bukan hanya melihat selisihnya. Ini membandingkan antara skor yang diperoleh dikurangi skor test dikurangi skor test test dibagi skor maksimum dikurangi skor test ya. Kemudian di dapat juga sepertinya hasil yang diperoleh itu kurang dibahas, kurang digali, kurang dijelaskan lebih dalam. Maksudnya gini, hasil yang diperoleh kan harus dibahas. Mengapa hasilnya demikian? Kemudian kaitkan dengan strategi yang sudah Bu Christine kembangkan, ya. Kaitkan dengan pembelajaran yang sudah Bu Christine lakukan, ya. Mengapa sih dengan pembelajaran yang Bu Christine lakukan dengan menggunakan Lalapo itu ternyata bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih bagus pada saat proses, ya. Kemudian selain argumentasi Bu Christine, di bab 4 juga argumentasi itu perlu didukung oleh hasil-hasil yang relevan. Apakah dari teori atau hasil riset yang mendukung. Artinya gini, supaya kita bisa melihat atau membaca, kita tahu apakah riset Bu Christine itu apakah mendukung riset yang sudah ada ataukah sesuatu yang baru hasilnya, apakah berbeda ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan riset Bu Christine itu berbeda dengan teori yang ada. Siapa tahu semua itu malah nantinya jadi teori, karena kan pengetahuan itu kan sifatnya sensatif ya. Kalau misalkan ada pengetahuan baru dan pengetahuan itu diterima oleh khalayak ilmuwan secara luas, maka pengetahuan baru itu yang digunakan ya. Kemudian nanti kalau pastikan lagi kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan penelitian terus sama ya.
Jadi untuk masalahnya kan ada dua ya, tadi kesimpulannya ada berapa tuh? Itu mungkin masukan dari saya, Bu Vivin mungkin ada yang mau diklarifikasi oleh Bu Vivin terkait dengan saran-saran dari saya. Membuat disertasi ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Prof. sebagai penguji eksternal untuk kesempurnaan perbaikan disertasi ini sesuai dengan apa yang telah saya alami selama penelitian. Kemudian saran-saran yang telah diberikan sangat bermanfaat pada diri saya. Memang saya memahami apa yang telah saya buat semampu saya. Kemudian apa yang saya tuangkan ke dalam disertasi ini adalah memang apa yang saya dapatkan selama penelitian. Kurangnya penjelasan yang ada di bab 4 akan saya kondisikan sesuai dengan saran. Terima kasih, Prof. Judulnya adalah strategi SAFI ya. Kalau saya membaca referensi itu dan hasil riset itu, SAFI itu banyak digunakan dalam bentuk model pembelajaran, bukan strategi pembelajaran. Kemudian saya juga ingin menanyakan, katanya perlu adanya itu pengertian strategi pembelajaran dalam riset itu ini apa? Jadi perlu saya menanyakan definisi operasional dari strategi pembelajaran SAFI dalam risetnya itu. Dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh seorang guru secara kontekstual sesuai dengan karakter peserta didik atau siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan yang ingin dicapai. Pemilihan strategi tersebut sering tidak didasari dengan analisis komprehensif tentang karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, bahkan bahan ajar. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang memanfaatkan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Kaitannya dengan SAFI, memang banyaknya yang saya lihat atau saya baca bahwa SAFI ini adalah model, tetapi dalam hal ini sebagai peneliti saya ingin merubah model itu menjadi strategi pembelajaran yang bermanfaat kepada peserta didik, di mana SAFI melibatkan seluruh alat indera peserta didik dalam menangkap dan menerima informasi atau materi, bahwa SAFI juga merupakan suatu pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua alat indera. Jadi di sini dari model tadi saya merubah menjadi strategi bagaimana seorang guru atau dalam hal ini saya melakukan strategi pembelajaran yang berubah dari metode-metode ceramah biasanya yang menganggap itu tidak efektif, sehingga strategi menjadi model pembelajaran saya rubah menjadi strategi pembelajaran. Ya, terima kasih, Prof. Dan lakukan sehingga strategi yang rutin sudah kembangkan itu, ya, yang jadi judul ini ada berbeda dengan yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan SAFI. Kalau pengayangannya kan sudah jelas ya, terutama berkaitan dengan SAFI. Karena kalau misalnya Bu Vivin memang ingin strategi, berarti kan ada sesuatu khas karakteristik dari strategi yang dikembangkan itu. Jadi yang belum saya lihat muncul di disertasinya Bu Vivin. Seperti apa sih? Tolong dia singkat dan singkat ya. Karena dalam proses pembelajaran yang biasa dilakukan itu monoton terhadap konteks-konteks dari model tersebut. Dia terpaku terhadap tahap demi tahap dalam model. Tetapi kalau strategi guru atau peneliti dalam hal ini saya merubah cara pembelajaran atau proses pembelajaran sesuai dengan sintaks strategi pembelajaran dan cara saya dalam memberi materi pembelajaran, yaitu materi sumber bunyi. Itu ada tahap persiapan, preparation ya.
kemudian ada tahap presentasi atau presentation ya. Kemudian tahap ketiga adalah praktis. Jadi siswa itu berlatih. Pada saat berlatih itu kan bisa mengembangkan atau mengoptimalkan ya kemampuan seperti kan setiap siswa kan punya gaya belajar juga ya, seperti visual, kemudian somat, gerak tubuh ya kan, kemudian auditori, kemudian intelektual itu berkembang di tahap aktif ya kan. Kemudian setelah itu tahap performance. Nah, untuk mengimplementasikan model itu, satu pembelajaran memang perlu adanya strategi, perlu metode, ya kan? Dan perlu cara-cara dilakukan dulu supaya model itu bisa terimplementasi dengan baik dan hasilnya tentu saja baik, ya kan? Nah, berarti kan artinya strategi yang Bu Vivin kembangkan itu hanya mengubah dari kata model ke strategi. Makanya daripada Bu Vivin mungkin kata istilah strategi itu mendingan nggak usah muncul di judul, karena pada prinsipnya Bu Vivin itu melakukan pembelajaran sapi ya dengan memaksimalkan potensi atau kearifan lokal di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah ya, yang lalu itu, ya kan? Sebetulnya kan Bu Vivin ingin itu kan, ingin memasukkan, ya kan, unsur kearifan lokal itu dalam suatu pembelajaran sapi, karena kan dalam pembelajaran sapi itu bisa mengakomodasi. Nah, berarti kalau misalkan lalu itu kan berarti alat musik ya, bunyi ya, jadi alat bunyinya ya. Tidak bunyinya seperti itu. Kalau saya mencoba melihat arah disertasi Bu Vivin itu, jadi dapatnya dari potensi yang ada di Kota Palu bahwa punya kearifan lokal dan ini adalah lalok. Nah, ternyata lalok itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, dari hasil analisis Bu Vivin itu ternyata lalok itu bisa digunakan ketika pembelajaran dalam materi sumber bunyi, gitu kan? Ya, kalau saya daripada pusing bingung atau pakai model atau strategi, karena di itu juga nggak tampak strateginya seperti apa, nggak tampak, dan itu juga kurang tergali dalam disertasi Bu Vivin. Yang ada di dalam disertasi Bu Vivin justru itunya senjatanya, perangkat-perangkatnya yang muncul di disertasinya Bu Vivin. Ya. Itu saran saya. Kemudian menurut Bu Vivin, teori belajar apa sih yang mendasari sehingga dengan pembelajaran sapi ini kan ada banyak teori belajar ya, ada teori konstruktivisme, ada teori kiase ya kan, ada teori belajar bermakna ya, ada accelerated learning dan macam-macam. Nah, dari sekian teori belajar ini mana yang menurut Bu Vivin sebagai landasan dalam mengembangkan ini pembelajaran sapi ini lebih bermakna? Maaf saya lupa, tetapi saya pernah membaca bahwa pembelajaran yang bermakna itu guru menanamkan pada siswa tentang materi pembelajaran secara langsung secara langsung seperti melakukan, mendengarkan, menyimak, kemudian mengkondisikan dan memahami, mendeskripsikan apa yang telah mereka dapatkan. Ya, meaningful learning ya, teori pembelajaran melakukan itu diharapkan bisa betul-betul bermakna. Ya, saya menganggap itu bisa karena jika pembelajaran itu cuma seorang guru hanya melakukan dengan ceramah, kadang peserta didik itu tidak optimal untuk mengetahui materi yang diajarkan. Tetapi di masa sekarang ini dengan melalui proses, yaitu dia yang melakukan, dia yang mendemonstrasikan, kemudian dia menyimak apa yang telah dia lakukan, peserta didik akan memahami apa yang telah dipelajari pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau misalkan mendengarkan dan melihat itu lebih meningkat lagi ya kan, apalagi kalau misalkan dengan melakukan sesuatu itu pastinya akan dilakukan lagi ya. Nah, ini sebetulnya memang betul, jadi pembelajaran bermakna karena kan di pembelajaran satu itu kan mengkombin antara pendengar, melihat ya, kemudian melakukan. Nah, itu munculnya pada tahap teknis ya, pada tahap latihan dan pada tahap performance. Jadi apa yang sudah dilakukan, dia laporkan, dia komunikasikan, sehingga itu menjadi lebih bermakna lagi dalam pengetahuan seseorang, dalam pikiran seseorang ya.
Dan kita kan harapannya ke sana tuh. Apalagi anak-anak SD kan istilahnya kan hal bakal ya, maksudnya generasi awal ya, kita harus menerapkan belajar itu seperti apa, dan harapannya ke depan kan belajar bagi anak SD itu lebih ke arah kemandirian belajar ya, jadi nggak usah disuruh-suruh lagi, kita tuh otomatis akan belajar ya. Saya lihat di RPP-nya Bu Fitrin itu ada kotak-kotak tuh. Pertama adalah visual dulu atau apa dulu. Kemudian yang pertama itu adalah visual, kemudian kegiatan auditoris, kemudian kegiatan somatis, lalu kemudian terakhir adalah kegiatan yang terakhir adalah kegiatan di RPP-nya Bu Fitrin, kegiatan somatis, kegiatan intelektual. Apakah dalam realisasinya itu terkotak-kotak seperti itu, berlanjut seperti itu? Karena kan kalau lihat di modelnya sendiri kan sebetulnya nggak ada pemisahan secara eksak nih antara visual, auditori, kemudian somatis, dan intelektual, tapi sama-sama. Saya mengkondisikan bahwa yang dilakukan pada saat yang dilakukan peneliti atau guru yang sedang melakukan proses pembelajaran sebagai guru, sebagai pemberi transfer pelajaran atau materi. Jadi sesuai step langkah-langkah yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran SAFI, kemudian diatur ke dalam RPP, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di situ orang akan melihat di mana intelektualnya dilakukan, di mana visualnya dilakukan, atau somatisnya dan auditorisnya dilakukan. Jadi di situ bukan di blok-blok atau dibuat terpisah-pisah, tapi itu menyeluruh. Hanya saja menekankan bahwa yang dilakukan saat penelitian adalah somatis. Kemudian yang berikutnya auditoris, visual dan intelektual. Kemudian dalam RPP itu juga tidak merubah aspek dari kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 13. Hanya saja memasukkan strategi pembelajaran SAFI tersebut. Itu kan ada ketika visualnya pada tatap muncul somatisnya, ya kan, kemudian pada saat praktik itu juga muncul somatis, visual, intelektual, menggali kan potensi intelektualnya juga, kemudian ada auditoris juga, ya kan. Sementara ini, jadi kalau menurut saya lihat RPP ini kurang jelas juga apakah merupakan satu tahapan perubahan, apakah pada saat itu adalah input semuanya, ya. Mungkin perlu diperjelas lagi dalam penulisan RPP-nya. Kalau ada penjelasan dari Bu Vivian kan sebetulnya ini semua kegiatan semua muncul ya kan pada tahap apa gitu kan, pada tahap kegiatan itu ya. Tidak apa namanya, tidak bertingkatnya, tidak berlevel ya. Tapi satu itu langsung muncul semua gitu. Iya. Ya. Itu makanya kegiatan itu tuh kalau menurut saya sih Ibu tetap mengadopsi modelnya SAFI yang banyak digunakan ya. Yang dari MER itu ya, model itu diadopsi. Tapi Ibu sesuaikan strateginya tuh apa, dimasukkan ke situ. Ya kan, strateginya itu seperti apa, itu yang masuk ke situ. Kemudian di mana peran lalu itu kapan. Ya kan? Terus nanti di pembahasan itu jelaskan mengapa sih lalu itu ternyata bisa meningkatkan belajar siswa dibandingkan kalau bagusnya sebetulnya ada kasus tapi ini bagusnya Bu Fitin, terutama pada waktu uji coba secara luas ya, kan uji coba terbatas oke lah kita hanya tes dan post-tes ya kan. Kemudian bagusnya kalau secara luas itu ada kelompok kontrolnya, sehingga kita sudah bisa yakin bahwa ada pengaruh atau hasil yang berbeda ketika itu diberlakukan dalam pembelajaran. Kemudian kalau saya lihat, Ibu Wifin kan dalam uji coba lebih luas itu kan menggunakan 3SD ya. Apakah ketiga SD itu mempunyai level yang sama? Maksudnya kan biasanya sekolah ada yang level sekolah yang tinggi, sedang, atau kurang gitu ya. Apakah level yang sama atau level yang berbeda? Sebetulnya ini menarik Bu Wifin. Kalau misalkan kemudian ternyata Bu Wifin level yang berbeda, itu bisa kita jelaskan lebih lanjut dalam hasil Bu Wifin. Gimana Bu Wifin? Sekolah percontohan,
terutama di SDN 1 Biromaru merupakan sekolah model atau sekolah percontohan dalam setiap yang baru. Jadi saya ingin mengetahui tingkat prestasi atau hasil belajar dari sekolah tersebut. Nah, dari sekolah itu uji coba lebih luas. Saya mengambil 3 sekolah ini, begitu juga sebagai sekolah model di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi. Ternyata dari hasil tersebut, sekolah yang paling tinggi proses pembelajaran atau rentang nilai yang didapatkan yaitu di SDN 1 Biromaru. Kemungkinan bahwa sekolah ini adalah sekolah model yang utama di Kabupaten Sigi. Tetapi di SDN 1 Pinangga juga tidak terlalu jauh dengan nilai hasil evaluasi yang saya dapatkan, yaitu melebihi dari 75% dari KKM yang ditetapkan. Perolehan itu adalah memang sekolah-sekolah itu siswa-siswanya udah pandai, jadi bukan dampak dari strategi yang Bu Christine berlakukan. Apalagi Bu Christine itu berapa kali pertemuan tuh? Kondisi COVID, yaitu siswa peserta didik pada saat itu tidak ada yang bersekolah. Saya optimis kepada kepala dinas tempat dan kepala-kepala sekolah yang menjadi sekolah penelitian ini untuk mengumpulkan siswa tersebut, karena lalope ini harus dimainkan, harus digunakan peserta didik tersebut. Sementara keadaan tidak memungkinkan, jadi keterbatasan waktu itu yang tidak menjadi satu keharusan harus melakukan penelitian lebih dari 1 kali. Akan dilihat dari pertama kan pasti keadaan masih belum stabil lah, ya kan? Itulah sebabnya maka perlu beberapa kali pertemuan pemindahan riset ya. Sebetulnya bisa dikondisikan kapan bisa pertemuan offline, kapan bisa pertemuan online. Ini kan bisa dibentuk dalam blended. Mungkin pada waktu percobaan atau praktek itu memang harus di sekolah, nggak apa-apa. Tapi kan pertemuan selanjutnya bisa untuk lebih meningkatkan atau menguatkan pengetahuan siswa, itu kan bisa secara online, itu bisa direncanakan. Itu sebetulnya itu strategi yang menurut saya itu berguna dalam situasi seperti ini. Jadi tidak dipaksakan dalam 1 kali, kemudian kita langsung mengambil hasilnya, sehingga hasilnya tentu saja menurut saya sih masih kurang itu ya, kurang valid karena kan baru 1 kali pertemuan. Sepenuhnya siswa kami atau peserta didik kami yang ada di Kabupaten Sigi itu mengetahui, memahami tentang pembelajaran secara online atau biasa yang dilakukan lewat WA, Zoom atau Google Classroom. Di sana, ya, sekolah unggulan. Walaupun sekolah itu, kecuali di SDN 1 Biromaru, dia di kelas 5 tersebut, 96% dia menggunakan aplikasi WA. Kemudian di Sibobi, adapun sekolah itu adalah sekolah unggulan, tetapi peserta didik yang sekolah di sekolah tersebut, taraf pengetahuan tentang IT itu masih kurang. Jadi penelitian ini dilakukan 1 kali dan alhamdulillah dengan materi sumber bunyi ini siswa atau peserta didik tidak terlalu banyak yang rendah nilainya. Kemungkinan karena dilakukan dari strategi pembelajaran SAFI ini, yaitu siswa atau peserta didik itu yang melakukan langsung seperti mengetahui cara meniup lalope bagaimana supaya keluar sumber bunyi atau bunyi yang diinginkan, kemudian cara menyimak apa bahan lalope itu, dan mereka tidak menutup kemungkinan akan mengetahui bahwa di daerah mereka sendiri itu ada alat musik yang bisa menjadi media pembelajaran. Nah, sebagai seorang dokter nantinya ya, itu nanti Bu Christine upaya apa yang akan dilakukan Bu Christine ya,
dalam mengembangkan pembelajaran di SD, terutama pembelajaran dilakukan pada abad 21 dan era normal ya. Kita semua kan tahu tuntutan abad 21 itu adalah percakapan, baik literasi, kemudian kompetensi, kemudian sikap. Nah, kompetensi itu kan ada 4 yang ditutup tuh, ya kan? Critical thinking, creative thinking, kemudian komunikatif ya, kemudian kolaboratif. Ya. Kemudian cara yang normal tentunya akan berbeda dengan yang sesudahnya. Mau tidak mau, guru itu kan dipaksa untuk bisa menyesuaikan kondisi. Ya, jadi tidak stuck, tidak tetap mengacu yang dulu-dulu, kita harus berubah, ya kan? Nah, apa strategi dan upaya Ibu Siti untuk bisa mengembangkan hal tersebut dalam pembelajaran di Kota Palu? Memberikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman sejawat sebagai guru bahwa dalam proses pembelajaran itu kita harus mempunyai strategi atau model dan metode yang bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik dan tidak membosankan peserta didik untuk tetap belajar sebagaimana mestinya sesuai perkembangan globalisasi. Kemudian mengimplementasikan apa yang telah saya dapatkan kepada semua teman sejawat dan tetap memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman di masa apapun yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Sigi. Untuk di sini, apakah memungkinkan siswa-siswa SD itu kita latih, kita bangun kemampuan berpikir tingkat tingginya? Kemudian dengan model strategi metode pembelajaran yang ada, diharapkan guru dapat membimbing atau menjadikan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Yang paling penting apa? Supaya bisa membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran spesifik diawali dengan apa? Apakah dengan pemberian materi-materi atau mungkin ada kegiatan lain? Nah, sesuai dengan kurikulum 13 bahwa pembelajaran itu tidak hanya belajar tetapi digabungkan dengan bermain, berdoa, dan bersahabat. Jadi pembelajaran itu tidak selalu monoton duduk diam. Di situ anak-anak diajarkan berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan guru tentang pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan muatan pelajaran, khususnya muatan pelajaran IPA SD. Kita harus mengubah kegiatannya. Kalau selama ini kan biasanya kan siswa tuh dikasih materi dulu, ya kan? Ya. Kemudian habis materi itu latihan-latihan soal, ya kan? Kemudian mau praktek atau apalah. Kita sekarang harus mengubah pembelajaran itu diawali dengan pernyataan problem. Problemnya itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita, ya. Dan tentunya disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik kita. Kemudian problem itu diupayakan yang kontekstual, ya, yang ada real dan sehari-hari. Nah, dari situ si peserta didiknya diharapkan akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, ya. Kemudian pertanyaan kritis itu akan menghasilkan suatu perumusan dari hipotesis. Kemudian si peserta didik itu berusaha untuk mencari jawaban, mencari solusi terhadap problem yang dihadapi. Setelah itu muncullah teori. Ya. Jadi sebetulnya pendekatan 5M dalam scientific method itu betul, ya, hingga diimplementasikan. Jadi kepada Ibu Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari, mudah-mudahan Purmopenda sudah menyerap semua saran, masukan maupun pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati Prof. Mary Nabitupulu, PhD, selaku Ketua Dewan Penguji. Yang kami hormati Profesor Raul Walanda, selaku Sekretaris Dewan Penguji. Yang kami hormati dan banggakan Profesor Dr. Indarini Dwi Pursitasari, MS, selaku penguji eksternal dari Universitas Pakuan Bogor. Halo Ibu Rini.
yang kami hormati Profesor Dr. Siti Nuryanti MS, yang kami hormati Ibu Dr. Lilis Estangge MS, dan yang kami hormati banggakan Bapak Dr. Darsikin MS. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Promosendus Ibu Iwin yang sementara berada di meja hijau ujian terbuka yang boleh berbahagia. Kita sudah beberapa kali ketemu ya dalam ujian-ujian kecil-kecil sebelumnya, dan terakhir ujian tutup. Dan saat itu saya mengambil porsi yang lumayan lama, dan kali ini oleh Ketua Dewan Penguji memberi batasan waktu hanya 7 menit. Untuk itu saya menanyakan hanya beberapa saja ini tentang substansi disertasi Ibu Wiwin ya, tentang pembelajaran safi. Di dalamnya ada permainan. Kita ketahui bahwa di SD itu diharapkan pembelajarannya itu dikemas dalam permainan, dan Ibu Wiwin sudah melakukan ini, mengemas pembelajaran untuk memahamkan bunyi kepada peserta didik melalui permainan-permainan. Pertanyaannya, kalau boleh tahu, seperti apa Ibu mengemas pembelajaran yang Ibu lakukan? Proses pembelajaran yang dilakukan ini tidak terlalu memisahkan dari proses pembelajaran yang sesuai dengan RPP kurikulum 2013, tetapi di sini ada strategi pembelajaran safi yang digunakan untuk pemahaman atau pembelajaran materi sumber bunyi. Di sini yang awal seperti biasanya pembelajaran dibuka dengan salam, kemudian dilakukan dengan berdoa bersama, kemudian mengabsen. Nah, setelah itu menanyakan tentang apa yang diketahui tentang bunyi. Ini sesuai dengan isi dari buku paket yang diajarkan. Tetapi saya melakukannya dengan cara memberi teka-teki kepada peserta didik tentang alat pembelajaran yang digunakan. Sementara dalam konteks buku pembelajaran atau buku paket yang digunakan, penggunaan media atau alat peraga untuk mengetahui sumber bunyi ini hanya mempelajarinya melalui alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah, seperti tifa, gendang, seruling, rebana, dan lain-lain. Sementara ketika peserta didik melihat alat musik lalawe ini, mereka juga sedikit bingung. Kenapa ibu guru bawa bambu? Kenapa sebagai guru membawa alat pukul? Nah, disinilah yang menjadi satu penemuan saya bahwa pada masa kurikulum 2013 tidak boleh membawa alat pukul, tetapi di mana alat itu merupakan media atau alat peraga pembelajaran, yaitu lalobe. Ternyata lalobe ini tidak diketahui banyak oleh peserta didik. Kemudian ketika alat musik itu diperkenalkan, peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan peniupan, karena di sini untuk mengetahui sumber bunyi. Ya, cukup. Memainkan sebuah lagu, memainkan melodinya atau
satu aransemen musik secara keseluruhan. Misalnya ada beberapa siswa, katakan ada 10 siswa, masing-masing memegang alat musik itu dan menyanyikan melantunkan secara instrumentalia sebuah lagu. Alat musik lalove ini. Di sini perannya hanya mengetahui sumber bunyi, tetapi peran lalove digunakan siswa peserta didik meniup secara bergantian. Kemungkinan besar anak tersebut biasa memainkan alat musik serupa dengan lalove, yaitu yang modern. Dia bisa membawakan lagu anak TK itu. Aku punya anak kecil, dia bermain di situ. Ternyata cukup sebuah lagu anak TK SD di Binangga. Artinya kalau dia bisa memainkan secara instrumental ya, itu berarti ada kan tangga nadanya. Nah, coba dipastikan Bu, ada tangga nadanya atau tidak ada tangga nadanya? Hanya bersifat seperti trompet saja. Cuma dalam lagu, tidak keseluruhannya. Karena di ref lagu itu dia tidak mendapatkan lagi nada apa yang akan dia gunakan lanjutan dari lagu tersebut. Apakah ada alatnya Ibu bawa? 1 biji? Ada? Ada, coba di. Ya, cukup. Ini bisa menghasilkan instrumental ya. Jadi ada lubang-lubangnya tadi, terus bisa dimainkan dan bisa mengeluarkan nada-nada yang berbeda sesuai dengan pencetan dari lubang-lubang itu, sama dengan sulit bisa menghasilkan sebuah lagu secara instrumental ya. Jadi tidak usah ragu-ragu bahwa ini alat musik ini bisa dimainkan untuk menyanyikan sebuah lagu atau beberapa lagu secara instrumental ya, atau bisa juga dengan melodi vokal. Melodi, ada melodi dari penyanyi kemudian diiringi oleh musik. Nah, kalau musik ini katakan sampai 10 orang memainkannya ya. Kemudian ada 1 orang yang bernyanyi, suatu harmoni yang bagus. Nah dan disitulah permainannya. Nah, ingat Ibu Bibin bahwa anak SD kan harus lebih banyak bermain daripada berpikir, daripada menelaah. Nah, hanya diminta kepada kita sebagai guru yang ada di SD bagaimana mengemasi itu. Bahwa ada pesan-pesan sains, ada pesan-pesan ilmu yang melekat di dalam permainan itu. Nah, kaitannya dengan Ibu Indarini tadi tentang berpikir kritis, kira-kira Ibu bisa memberi petunjuk singkat atau penjelasan singkat di mana anak-anak bisa berpikir ketika dia bermain lalove? Merasa bergairah untuk melakukan pembelajaran karena ada media yang dia gunakan. Sementara media yang digunakan ini menarik perhatian peserta didik di tempat sekolah itu. Seperti yang saya katakan tadi, lalove ini sebenarnya hanya orang-orang dewasa yang menggunakan. Belum pernah menggunakan media lalove untuk pembelajaran di sekolah dasar tentang mengetahui sumber bunyi. Tetapi penemuan tadi itu bahwa tidak hanya orang dewasa yang bisa memainkan lalove. Peserta didik juga di usia 10-12 tahun itu bisa menggunakannya. Boleh tahu waktu S1 dulu, mungkin masih ingat judul penelitiannya apa? Mengarah ke biologi tapi dalam konteks IPA, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, kira-kira menurut Ibu Wiwin, mengapa ini harus ada garis benang merahnya? Ini kan benang merahnya ini sangat besar ya, sangat jelas bahwa skripsi, pembelajaran, kemudian
tesis juga pembelajaran, sekarang ini disertasi juga pembelajaran. Kira-kira apa komentar Ibu Vivin melihat adanya benang merah yang kuat ini? Pembelajaran IPA atau yang sekarang dalam kurikulum 13 adalah muatan pembelajaran IPA itu secara langsung dilakukan oleh semua orang, dalam hal ini peserta didik. Jadi saya lebih menyukai atau mencintai pembelajaran IPA yang akan saya transfer ke peserta didik, karena dia merupakan pembelajaran yang langsung, yang dia lakukan setiap hari, yang dia amati setiap hari. Berbeda dengan pembelajaran yang lain, hanya biasanya mengenal sejarah saja. Ya, cukup. Jadi pakar khususnya pembelajaran SAFI, karena Ibu juga sudah diperkuat dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga yang terakhir ini itu akan jadi sangat lebih kuat untuk memahamkan bagaimana pembelajaran itu dikemas dalam bentuk-bentuk permainan. Nah, kemudian ya, mau pertanyaan satu lagi. Nah, budaya lokal. Disertasi Ibu ini kan tersirat di dalamnya ada budaya lokal. Ingat Bu bahwa sekarang ini oleh Depdiknas dan Depak ini lagi getolnya mengangkat bagaimana budaya lokal ini bisa dimunculkan. Nah, secara Ibu sebagai doktor itu di dalamnya sudah tersirat atau Ibu itu sudah melekat sebagai filosof ya. Jadi Ibu sudah doktor dan juga sebagai filosof, di mana seorang filosof itu harus berani berasumsi, harus berani beropini, dan dia harus selalu merenung. Nah, kira-kira menurut Ibu Vivin ini, mengapa sampai Depdiknas dan Depak lagi gencar-gencarnya memberi perhatian terhadap budaya lokal? Ya, silakan. Ya, yang kita katakan tidak mengetahui tentang budaya lokal sendiri, seperti alat-alat musik tadi, yaitu para siswa atau peserta didik tidak mengetahui. Mereka menganggap alat laloba itu cuma hanya sebatang bambu, tetapi jika diberi batang bambu tersebut diberi lubang-lubang yang sesuai dengan konten yang diinginkan oleh bunyi yang akan dikeluarkan, sehingga peserta didik akan lebih mencintai budaya lokal. Kemudian pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam konteks buku paket pembelajaran itu ada perubahan di daerahnya masing-masing. Misalnya pembelajaran IPA tentang alat roda, di dalam konteks buku atau buku paket itu mempelajari tentang kereta api dan seperti delman. Sementara kita di daerah kita sendiri masih ada budaya lokal seperti dokar. Kemudian dengan lalobe tadi, dalam buku itu menggunakan seruling. Ya, oke, cukup. Anggapan atau punya prediksi bahwa budaya Nusantara ini terancam oleh budaya impor. Apakah budaya Nusantara kita di sini terancam oleh budaya impor, sehingga penelitiannya Ibu Vivin ini sesuatu yang brilian, sesuatu yang bagus? Terima kasih. Tidak akan mengetahui budaya lokal atau budaya Nusantara yang ada di Indonesia yang kita harus pegang teguh. Jangan sampai negara lain merebut apa yang ada, yang sebagai kearifan lokal budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Sigi. Silakan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti MSI. Yang saya hormati Prof. Mary Nabututur sebagai Ketua Sidang yang terhormat dan sangat menentukan
promotor yang saya hormati Profesor Haji Baharudin Hamzah dan Dr. Lilis Tangge serta Dr. Dasikin, dan yang saya hormati Bapak Dr. Amran Dede yang tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan. Tentunya saya juga ingin menyampaikan ucapan apresiasi lebih dahulu kepada Promobenda yang telah menyampaikan ringkasan tadi hasil penelitiannya. Promobenda, setelah saya melihat alat Laruwe dengan seruling, itu perbedaannya hanya pada cara peniupannya. Kalau seruling itu secara horizontal, tetapi Laruwe secara vertikal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang sangat istimewa alat musik Laruwe ini dibandingkan seruling? Yang pertanyaan yang kedua, nanti dijawab sekaligus saja. Bagaimana teknik pelaksanaannya ketika pandemi ini? Kalau saya tidak salah tangkap tadi, Promobenda menyampaikan bahwa pelaksanaan ini sudah masa pandemi, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Karena kalau kita tiup, nah ini kan kita berkontak gantian-gantian. Apakah alat Laruwe itu semua anak-anak pegang satu-satu ataukah bergantian? Nah, kalau memang bergantian, bagaimana mengatasinya? Karena masalah yang melanda kita, COVID ini, jadi nanti Promobenda bisa menjelaskan sedikit itu. Kemudian strateginya bagaimana ketika sapi ini akan digunakan di SD untuk meningkatkan prestasi siswa, karena Ibu Promobenda ini kan nanti akan ya paling tidak menjadi seorang spesialis pembelajaran, strategi pembelajaran tentang sapi ini terutama. Nah, tentunya tidak hanya pada materi sumber bunyi, tetapi bisa juga pada materi yang lain. Terima kasih. Panjang bambu antara khususnya pipa bambu seruling dan Laruwe itu sudah sangat berbeda. Jika kita lihat seruling ditiup secara horizontal, dia hanya mencapai 30 atau sampai 30 sampai 35 cm, sementara Laruwe dia ditiup secara arah bambu ke bawah. Kemudian panjang bambu tersebut 50 sampai 60 cm. Jadi di sini perbedaannya. Kemudian seruling telah dikenal oleh seluruh kalangan di Nusantara, bahkan di luar negeri. Sementara Laruwe digunakan oleh masyarakat, khususnya daerah Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Donggala sekitarnya, hanya untuk sebagai alat acara adat seperti yang diketahui, yaitu tentang balia. Balia ini dilakukan untuk acara pengobatan. Sementara alat Laruwe dalam acara tersebut, karena kemungkinan dari alunan nada yang dikeluarkan oleh Laruwe tersebut, sehingga dapat memanggil roh-roh yang telah mati untuk acara pengobatan. Dalam tanda kutip, hal ini tidak kami lakukan. Yang kami lakukan dalam pembelajaran itu memperkenalkan alat musik Laruwe dan memberi penerapan pengetahuan tentang sumber bunyi yang bisa dilakukan dengan alat musik tradisional yang ditiup, yaitu Laruwe. Kemudian yang kedua, yang kami lakukan dalam penelitian cara melakukan selama pandemi ini,
sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi, kemudian izin dari orang tua dan kepala sekolah. Ini dilakukan secara satu kelas, yaitu rombongan belajar. Ada interaksi ini adalah satu kelas hadir semua. Tidak menutup kemungkinan dalam proses ini tetap mengikuti 3M dan mengingat bahwa pada saat itu kondisi Kabupaten Sigi belum menjadi zona yang terbanyak terjangkit bakteri atau COVID-19. Kemudian strategi SAFI ini dilakukan kepada anak dengan menggunakan lalobe, yaitu di sini siswa atau peserta didik melakukan proses pembelajaran. Strategi ini merupakan cara guru untuk merubah pola prosedur pembelajaran yang selalu monoton untuk perubahan suasana belajar guna pencapaian KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah-sekolah yang dirancang dalam kurikulum 13. Kemudian strategi SAFI atau strategi pembelajaran SAFI ini memuat cara siswa atau peserta didik melakukan dan mengetahui sehingga dia dapat menyimak, sehingga kemudian dia memahami apa itu yang dikatakan sumber bunyi dari alat musik yang ditiup. Terima kasih. Ke promotor yang hari ini bertindak sebagai penguji, mungkin dari Prof. Daud sebagai sekretaris ada satu pertanyaan saja. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang Ujian Terbuka dan Bapak Ibu anggota Sidang Ujian Terbuka yang kami hormati. Saudari Promo Penda, ada beberapa hal yang satu hal saya ingin menanyakan, yaitu tentang kenapa kalau berbicara tentang budaya lokal, tapi Anda mengambil istilah somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Apakah ini tidak ada kata-kata dalam bahasa lokal gitu? Terima kasih. Ini hanya dilakukan melalui gambar, melalui wacana saja, tidak langsung menampilkan media pembelajaran tersebut. Untuk melestarikan budaya, ini lalopilo bisa menghasilkan bunyi, karena nanti anak SD itu bilang karing-karing juga bisa bunyi, kan kira-kira gitu. Tapi kalau ibu gurunya bisa memainkan nada-nada yang indah dan itu mungkin nggak mengajarkan, tapi menjelaskan untuk mencintai budaya lokal, itu mungkin siswanya lebih tertarik, karena siswa itu anak-anak kelas 5 SD begini lebih senang atau lebih cepat belajarnya kalau dia melihat contoh. Jadi bukan sekedar bisa video ya. Jadi nanti kita sudah kebagian ya Prof, dapat 2 karena cuma ada 2 tadi. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Barudin. Juga kepada para penguji lainnya, teristimewa kepada penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Indarini Dwi Puspita dari MSI. Di beliau ini dulu waktu di Universitas Tadulako masih bertugas di UNTAD, beliau adalah satu tim saya mengajar. Jadi terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu untuk menjadi penguji internal. Baiklah, saya hanya satu saja pertanyaannya. Ibu Pipin, ini kan rumusan masalahnya Ibu melakukan bagaimana pengembangan strategi pembelajaran SAFI. Nah, pertanyaan saya adalah di mana letak pengembangannya itu? Apa yang Ibu kembangkan? LKPD dan soal evaluasi, kemudian dari strategi pembelajaran SAFI tersebut terhadap materi sumber bunyi, kemudian pengenalan alat media yang digunakan saat proses pembelajaran. Kemudian dari hal tersebut diinginkan peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap strategi pembelajaran SAFI tersebut
pada materi sumber bunyi menggunakan alat musik lalaude. Selaku ketua sidang, yang saya hormati Profesor Daud dan MSc PhD selaku sekretaris, yang saya hormati Profesor Dr. Indarini Puspitarsari MSI selaku penguji eksternal, yang saya hormati Dr. Amran Rede MP FPD selaku penguji anggota, yang saya hormati Profesor Dr. Hajar Siti Nurianti MSI selaku penguji anggota, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Baharudin Hamzah SPM MS selaku penguji anggota, yang saya hormati Dr. Dasri MSI selaku penguji anggota. Baik, selamat untuk pilih. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan. Baik, saya juga akan memberikan pertanyaan terkait dengan tulisan ini. Lalaude, ya, lalaude itu saya baca di tulisan ini bahwa lalaude itu ditiup dengan cara duduk bersila. Nah, apakah Ibu Vivi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan siswanya melakukan pembelajaran ini meniup lalaude dengan cara bersila atau bagaimana? Ya, pelajaran dilakukan menggunakan alat musik lalaude. Pada SDN 1, saya mencoba untuk melakukan pembimbingan terhadap peserta didik meniup lalaude untuk menghasilkan sumber bunyi itu dengan cara duduk bersila. Tetapi melihat kondisi bambu, pipa bambu yang amat panjang untuk usia 10 sampai 11 tahun itu sulit. Saya mencoba untuk membimbing siswa dengan cara berdiri. Ternyata alat musik lalaude ini bisa dibunyikan dengan cara berdiri. Ya. Dirasakan dalam melakukan pembelajaran dengan mengintegrasikan sapi lalaude di dalam pembelajaran sumber. Alat musik lalaude yang pertama, bahwa somatis ini melibatkan semua fisik atau anggota tubuh seseorang, dalam hal ini peserta didik, dalam menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu proses pembelajaran. Somatis dapat diartikan sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, yaitu di mana peserta didik melakukan peniupan lalaude menggunakan pertama yaitu kedua tangannya melalui jari-jari menutup lubang 6 antara jari kiri dan 3 jari kanan, kemudian menggunakan mulut sebagai alat peniup, kemudian di sini ada tenggorokan sebagai olah pernapasan untuk meniup lalaude. Kemudian di auditoris saat meniup lalaude kita dapat mendengarkan bahwa dalam saat meniup lalaude itu ada di situ terdengar bunyi. Kemudian visual kaitannya dengan pembelajaran, yaitu siswa dapat melihat atau peserta didik dapat melihat alat pembelajaran, alat media pembelajaran yang digunakan, tidak hanya melihat gambar atau apapun. Kemudian dengan intelektual peserta didik tersebut, dia dapat memahami, mengkaji apa yang telah dia pelajari, sehingga saya mengaitkan penggunaan strategi pembelajaran SAFI terhadap alat musik tradisional ini pada materi sumber bunyi untuk melihat seberapa mana tingkat keberhasilan peserta didik. Yang saya hormati, yang terpelajar Ibu Dr. Lilis sebagai guru. Yang saya banggakan Saudara Promopinda Vivin Sisia. Pertanyaan saya ini pertanyaan penutup, biasanya susah dijawab. Kalau bisa dijawab berarti Anda seorang yang dokter yang mumpuni, ya. Oke. Ya, pertanyaan saya kan ini adalah strategi pembelajaran. Dan biasanya kalau di dalam pembelajaran itu ada namanya rumah besarnya, namanya model pembelajaran. Ya. Jadi model pembelajaran yang digunakan apa di strategi ini? Karena ada rumah besar namanya model, dalam model itu ada metode, dalam metode itu ada strategi, di dalam strategi itu ada taktik. Rumah besarnya ini apa? Apakah model kooperatif atau apa? Silakan
dijawab. Memang strategi pembelajaran SAFI ini diangkat dari model pembelajaran SAFI sendiri. Di sini pembelajaran ini saya gunakan sebagai perubahan dalam konteks pembelajaran sehingga dapat menghasilkan hasil-hasil belajar melalui perbedaan nilai pretest dan protes dari hasil soal evaluasi yang peserta didik lakukan. Modelnya yang digunakan apa? Model pembelajarannya, rumah besarnya, kan ini strategi rumah kecilnya ya. Saya kurang memahami tentang model yang menjadi Eksternal itu tadi mengatakan biasanya SAFI itu adalah model, tapi kenapa menjadi strategi? Mesti ada alasannya. Tapi di dalam pembelajaran seyogianya itu ada namanya model, ada di dalam model itu di dalamnya ada metode, ada strategi. Jadi modelnya pakai apa itu aja pertanyaan saya. Apakah kooperatif ataukah itu dan melakukan pembelajaran itu secara kelompok kecil tetapi tidak berupa kelompok. Dengan model itu strategi pembelajaran SAFI ini masuk dengan step-step yang sesuai dengan strategi SAFI tersebut, sehingga model di sini tidak terlihat, hanya terlihat strategi pembelajaran. Baik, terima kasih. Sebagai penguji terakhir adalah Bapak Dr. Darsikin. Maka Bapak Ibu setelah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan, saran maupun masukan dari semua tim penguji, maka sidang ujian ini kami skors 2-3 menit untuk digunakan merumuskan hasil-hasil ujian. Dengan demikian hadirin kami persilakan untuk istirahat. Kami hormati, sidang ujian promosi kembali kami buka. Tim penguji ujian setelah melakukan rapat kilat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat doktor atau Pemda dalam studinya, maka kami akan bacakan sebagai berikut. Yang pertama, IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,93. Kemudian yang kedua, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai 87,0 atau setara dengan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka kelulusannya sebagai Dr. Vivin Cecilia dinyatakan lulus dengan predikat judisium sangat memuaskan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu tim penguji untuk berdiri. Pelantikan kepada Romo Pemda. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktor, melantik Saudari Vivin Cecilia menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains dengan konsentrasi pendidikan IPA. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menerima amalan saudara dan amalan jariah yang akan saudari baktikan bagi ilmu pengetahuan, nusa dan bangsa. Dan semoga saudari dapat mempertahankan
integritas saudari sebagai seorang dokter. Kami ucapkan sekali lagi selamat. Yang menyaksikan sidang promosi dokter ini. Sekian dan selamat siang.